intern di DGI yang saya tugasi untuk melaksanakan wawancara. Sebenarnya ini bukan sekedar tugas karena kita ingin sebenarnya menaikkan isu ini yang diambil dari tulisan Surya dari 2017 ya. Surya udah lama ya. Iya udah lama. Iya. Jadi lu sebenarnya udah gelisah dengan paradigma ini udah mungkin jauh-jauh sebelum orang terlalu ini ya berkoar-koar gitu kan. Apalagi kemarin kita post artikel Surya, ternyata tanggapannya luar biasa rame nih, gitu kan. Berarti kan diskusi ini, wacana ini kan masih valid gitu ya. Kita masih ngerasain kegelisahannya, apalagi di saat-saat sekarang nih, di pandemi nih, ya kan. Terus yang menarik adalah beberapa, mungkin sebulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu, ketika gue nggak tahu, lu ikutan Clubhouse nggak, Sur? Ikut apa? Clubhouse. Enggak. Oh enggak ya, oke, nggak apa-apa, Sur. Gue juga nggak ikut, cuman gue dengar ada pembahasan tentang kondisi industri desain grafis saat ini. Di pembahasannya adalah paradigmanya bukan lagi industri 4.0 tapi industri 5.0. Gue terus terang gue udah nggak ngerti itu, udah nggak kesampaian gue. Moga-moga pembahasan kita bisa sampai di situ, Sur. Kita udah lama banget ya nggak ngobrol ya, udah 4-5 tahun kali ya, Sur. Gila banget ya. Oke, saya persilakan Aya untuk berdiskusi dengan Pak Surya. Ini santai aja. Nanti kalau misalnya ada yang gue mau gue mau tambahin atau gue mau tanyain, gue langsung aja kali ya di sini ya. Ya, oke. Thank you Surya ya waktunya ya. Silakan Aya. Ya, makasih Mas Surya untuk waktunya. Perkenalkan saya Aya. Jadi ini sebenarnya cuma ingin membuka diskusi untuk melanjutkan concern yang Mas Surya tulis di artikel-artikel desain grafis di Indonesia dalam revolusi industri 4 dan juga selanjutannya sequelnya sustain dan survive sebagai desainer. Nah, jadi kita juga ingin melihat pertanyaan ini dalam konteks pandemi juga. Cuma sih yang pertama aku ingin tanyain, mungkin apakah Mas Surya masih merasakan keresahan yang sama ketika menulis 2 artikel tersebut, dan kira-kira apakah situasinya sudah membaik atau malah memburuk? Karena kan kita akselerasi teknologi, terus juga kondisi yang berubah makin cepat gitu ya, akselerasinya makin cepat. Terus juga pandemi segala macam, maka keadaannya saya lihat udah berubah lagi dari saat saya nulis itu. Nggak tahu makin memburuk apa enggak, tapi saya melihatnya makin tidak jelas gitu ya. Bukan makin sesuatu yang makin jelas gitu, tapi makin tidak jelas. Tidak jelasnya itu esensial, yaitu esensi desain grafis, terus sama desainer grafisnya. Jadi si objeknya sama si subjeknya. Jadi dua-duanya makin tidak jelas gitu. Itu yang saya lihat sih. Saya nggak tahu makin buruk atau enggak karena jadi relatif sekali. Dari dulu saya pikir segala sesuatu dari sejak ada keresahan itu terus makin parah itu, saya ngelihatnya nggak lagi teriak lagi gitu, tapi udah lihat ini sebagai tanda zaman, kayak zeitgeist-nya. Udah, contohnya apa? Contoh simpel kayak meme gitu ya. Meme itu apa sih? Dulu kita ledek-ledek jelek banget bikinnya gitu, tapi
lama-lama ya udah semua orang melakukan, semua orang jadi produser gitu. Kita nggak usah teriak lagi buat apa gitu. Ini udah jadi zeitgeistnya. Lebih baik menyikapinya gimana kita menghadapinya. Jadi buruk atau baik itu relatif banget. Yang pasti ini sudah jadi zeitgeistnya zaman ini gitu ya. Desain grafisnya jadi seperti nggak jelas gitu sekarang. Gitu. Iya, jawaban yang keren. Saya setuju sih dengan itu karena memang mungkin nanti saya diskusi lagi untuk ini. Aku ada follow up dengan thought itu, tapi supaya flow-nya sesuai pertanyaan mungkin nanti akan kembali ke topik ini lagi ya. Sekarang aku cuma pengen tanya gimana desain grafis telah terdampak oleh pandemi COVID ini dan apa kita mempunyai peran yang unggul di dalam masa pandemi ini. Jika demikian, kira-kira bagaimana? Oke. Jadi sebelum COVID kan jadi itu yang saya rasakan tuh awalnya tuh tahun 2014 sebetulnya. Itu saya udah merasakan ini ada arus besar ya, arus besar perubahan gitu ya. Pada saat saya datang ke klien gitu ya, diundang klien di tahun yang sama dan di tempat yang terpisah, tidak saling mengenal gitu klien. Mau bikin desain dan mau bikin desain logo. Sebelumnya tuh saya kerja sendirian bikin logo sama turunannya sama GSM-nya segala macem tuh bisa dapat 25 juta sampai 30 juta sendirian dalam waktu 3 bulan udah selesai. Terus saya tanya nih ke klien, budgetnya berapa Pak? Pengen tahu di depan. Dibilang 5 juta loh gitu. Buset tuh jauh banget dari nilaiku sebelumnya kan, 5 juta. Ya udah kalau gitu, habis itu saya pulang, saya pikir-pikir dulu loh, gitu ya saya. Terus berapa bulan setelahnya diundang ke klien yang lain, saya tanyain budgetnya juga sama, 5 juta. Terus saya survei sendiri nih, kenapa kok 5 juta ya? Itu aneh nih, kenapa sama? Akhirnya dapatlah itu website 99 Design, 1000.com, segala macam. Itu ada harga-harganya tuh. Ada kita kalau mau bikin logo di sana, ada kelas-kelasnya, ada paket bronze, ada paket silver, ada gold, segala macam. Nah itu yang paling populer itu sekitar 4 juta, 5 juta. Oh, kayaknya klien terdidik oleh hal ini gitu ya. Masyarakat juga terdidik gitu. Jadinya ada harga kolektif di masyarakat bahwa mungkin kalau profesional tuh 5 juta harga logo. Gila, maksudnya melihat hal itu, mendengar kiri kanan, melihat sana sini, maka tahun 2014 itu saya putuskan saya berhenti menerima klien untuk mendesain. Karena saya yakin saya nggak bakal bisa menang oleh arus yang besar itu. Saya nggak ngerti apakah teman-teman melihat juga, tapi saya udah melihatnya dari tahun 2014. Terus habis itu udahlah kenalan sama teman-teman. Saya bikin komunitas namanya Desain. Nah di situ kenalan banyak sama teman-teman grassroots ya. Jadi memang di situ kita belajar desain sama-sama. Terus tanya jawab desain, diskusi segala macam. Nah itu kalangannya adalah para pembuat aset, terus para desainer kontes, desainer kampung, pokoknya kayak gitu-gitu, mahasiswa segala macam. Barulah tuh diundang ke acara itu ya, Indonesian Graphic Designer, jadi IGD. Ada logonya segala macam, aku baru tahu. Terus mereka kasih juga company profile-nya, baca-baca, anggotanya berapa yang saya tulis, 40 ribuan kalau salah di seluruh Indonesia gitu ya.
banyak banget nih. Ya itu mereka itu ya kalangan itu gitu ya. Jadi desainer kampung segala macam di situ semua. Makin yakin lah itu bahwa ini ada perubahan. Lalu sudah akhirnya kan saya memang dari tahun 2014 dari tahun 2008 sudah menulis, ya saya nulis aja terus gitu. Tapi saya terus menjadi pemerhati si kalau saya boleh bilang sih underground designer tuh. Ya, karena apa? Backcraft nggak kenal mereka, asosiasi nggak kenal kali, even kenal nggak mau kenal kali, karena dianggapnya mereka yang mengambil jatah desainer profesional, mungkin kayak gitu. Tapi saya melihat itu sebagai fenomena yang lucu nih, saya senang mengamatinya aja gitu. Terus udah sampailah pada kita pandemi gitu kan ya. Pada saat pandemi ya banyak teman-teman yang cerita bahwa agensi tutup, di PHK segala macam. Justru siapa yang hidup saat itu adalah desainer kampung, desainer aset, pembuat aset, desainer kontes, semua yang underground survive. Yang agensi besar segala macam udah gulung tikar. Nah, jadi memang ini sudah lingkaran hidup itu sudah berputar, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Gitu. Memang zamannya seperti ini. Ya mungkin sampai situ aja kali dulu. Oh ya, sebenarnya aku juga ada pertanyaan soal itu ya. Jadi dengan dogma bahwa semua orang bisa jadi desainer, itu kan ada fenomenon di mana para seperti yang di artikelnya Mas Surya, itu banyak petani-petani ya kita katakanlah, atau pekerja buruh yang bisa menjadi escape poverty mereka dengan peluang upskill menjadi desainer otodidak ya. Kata gampangannya. Jadi mereka self teach mereka sendiri bagaimana mendapatkan skill-skill desain, dan lalu melaju ke website-website seperti 99 Design atau Upwork, atau apakah itu yang mereka bisa menjadi desainer seperti pekerja yang lomba-lomba atau desainer freelance. Jadi ada dua prong sih aku insight-nya dengan fenomena ini. Yang pertama, lalu apa value-nya untuk desainer de jure seperti saya misalnya, yang dengan latar pendidikan desain secara formal dan bisa dikatakan quote-unquote ya punya skill desain yang secara teori benar gitu. Lalu dalam sisi lain, saya sebagai desainer de jure, apakah saya punya hak untuk gatekeeping desain ketika itu membantu orang-orang yang di grup-grup marginalized atau di grup-grup sosioekonomik rendah, supaya mereka bisa escape fate itu gitu loh. Karena ada sisi baiknya di sini kan, kita bisa menaikkan ekonomi negeri secara general ya, dan ekonomi kreatif, dan juga kita bisa membantu teman-teman itu yang walaupun mereka bisa dikatakan desainer underground, mereka juga bisa mendapatkan quality of life dan income yang lebih baik gitu. Jadi ada dua prong pertanyaannya, mohon maaf. Saya jadi agak bias nih, kalau boleh di satu-satu gitu pertanyaannya, yang apa dulu gitu. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa mulai dengan apa value-nya desainer de jure yang berlatar belakang pendidikan desain formal. Bagaimana kita bisa stand out, dan apakah kita bisa mengunggulkan diri kita sendiri dibandingkan desainer-desainer de facto yang sepertinya kuantitinya lebih banyak daripada desainer de jure, apalagi di Indonesia. Jadi zaman sekarang itu pekerjaan itu kan banyak yang ditutup ya, tutup gara-gara revolusi industri 4, terus juga COVID gitu ya. Di pihak lain, revolusi industri 4
dan COVID ini menimbulkan banyak sekali pekerjaan baru. Banyak banget yang sebelumnya belum ada dan kita tidak perkirakan bentuknya seperti apa. Gitu. Ya contohnya deh, benda-benda yang kita nggak sangka tiba-tiba laku banget di online, contohnya sepeda. Contoh itu cuma contoh satu. Itu pekerjaan, dalam bentuk pekerjaan, profesi itu banyak banget yang baru. Oke, terus saya melihatnya bukan gini, kita bukan lagi saatnya di tengah kondisi yang seperti ini masih pakai kacamata kuda gitu. Artinya, oke, pekerjaan gue dulu gitu. Lalu sekarang kita harus open terhadap bentuk pekerjaan apapun, beralih segera harus taktis lah maksud saya gitu. Tapi menurut saya yang paling dekat, jadi itu mindset saya nih bukan bagaimana menaikkan value saya dibandingkan para underground designer itu ya, bukan itu sih. Tapi how to survive. Value ntar dulu deh, yang praktis dulu, karena apa? Banyak yang nganggur sekarang. Ya. Idealisme tuh harus dikeberapkan gitu. Ini masalah SOS ini gitu. Kalau kita sadari sih. Gitu. Nah jadi pertama open terhadap segala sesuatu yang baru, terus harus taktis. Mungkin ada sedikit celah ya bagi desainer mainstream lah saya bilang, desainer mainstream seperti kita nih, yaitu mendekatkan diri ke biang keroknya revolusi industri itu, yaitu teknologi. Itu jalan. Jadi contohnya agensi yang tadinya tradisional ngembangin ke digital pasti lah. Mungkin tapi mungkin Aji pun mungkin jadi, gue nggak tahu sih, tapi apakah lu juga sekarang jadi digital atau enggak atau gimana? Aku nggak tahu, tapi gimana sih? Kalau gue masih tradisional tuh. Oh maksudnya, oke. Tapi mulai apa istilahnya berselingkuh dengan digital gitu. Iya. Nah jadi ya seperti itu. Demi survive kita, soalnya survive aja nggak cukup, survive dan sustain kalau menurut saya. Survive mungkin beberapa saat, tapi sustain itu bisa terus-terusan. Nah, yaitu supaya sustain kita harus ke biang keroknya, yaitu teknologi menurut saya. Nggak cuma saya yang ngomong, tapi semua teknologis desainer, John Maeda juga ngomong begitu. Pada akhirnya nanti ke depannya ada dua macam desainer. Satu yang tradisional designer, satu lagi yang hybrid. Hybrid itu adalah yang tradisional bisa, tapi dia juga jago coding, jago, pokoknya yang computerized lah. Nah, jadi memang ke depannya begitu. Jadi kita mendekatkan diri ke teknologi. Terus satu lagi, desainer mainstream seperti kita kalau punya kemampuan art gitu ya, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu yang tidak bisa digantikan oleh AI maksudnya. Yaitu arts, yaitu ilustrasi, mural, apa segala macam itu akan tetap dibutuhkan sih. Nah, yang bahaya itu yang tengah-tengah, yang harus jadi hybrid. Yang tengah-tengah itu yang cuma layout seperti kita sih menurut saya. Seperti yang dididik oleh sekolah desain kebanyakan sekarang, gitu. Layout segala macam. Tapi branding segala macam, brand identity itu masih akan terus hidup sih menurut saya. Cuma ya kalau nggak pinter-pinter kita akan senggol-senggolan sama desainer kampung. Paling di high yang level atas kali yang masih mau menyewa desainer yang pro gitu ya. Tapi kalau yang middle ke bawah sih udah ya mendingan mereka cari murah, karena yang tadi esensi desainnya juga di benak mereka itu udah berubah, nggak perlu lagi dari nol satu, tapi pakai template terus pakai mockup
terus juga nggak perlu riset segala macam karena lebih banyak hanya untuk make up itu sih. Nah, jadi saya mindsetnya how to survive dan sustain, bukan untuk mengalahkan siapa atau gimana gitu, karena memang itu mereka begitu banyak ya desainer kampung, dan pasti kalau soal harga menang gitu, daripada kita. Nah itu yang pertama sih, jawaban pertama. Iya, sepertinya agak mencondong ke follow up question saya sih sebenarnya. Jadi Oh, gitu. yang aku tangkep dari artikel-artikelnya Mas Surya itu bahwa pentingnya desainer grafis zaman sekarang untuk menjadi desainer grafis yang seperti Mas bilang itu hybrid atau multidisipliner ya. Jadi kita bisa saling melebur dan saling meminjam insight dan juga skill dari bidang-bidang sebelahnya, entah seperti tadi Mas bilang programming, coding, atau video editing, atau animasi, atau mungkin yang lain lagi bahkan seperti atau secara akademisi menulis, mungkin. Jadi sepertinya penting bagi desainer kalau menurut saya untuk survive dan sustain di pasar yang kompetitif sekarang ini, untuk sering upskill seiring dengan pergantian waktu dan tuntutan pasar dan juga dengan adanya teknologi-teknologi baru. Jadi menurut Mas Surya bagaimana supaya desainer-desainer grafis muda di Indonesia bisa belajar untuk menjadi lebih adaptif with all that in mind gitu. Untuk anak sekolahan, untuk yang kuliah, jangan bergantung sama kampusnya. Jangan bergantung sama dosennya. Sekarang sudah ada buktinya bahwa pendidikan itu nggak perlu di dalam gedung. Bahwa universitas itu bukan, ya itu model lama gitu. Jadi kita bisa belajar sendiri sebetulnya. Ya, tentu punya kurikulum dan punya arahan. Gitu. Nah, untuk itu ya harus open ya, maksudnya mindsetnya. Jadi dari yang cara lama kita harus betul-betul mengubah mindset sih. Belajar sekarang kan nggak cuma dari kampus gitu, bukannya gimana ya, tapi kampus itu bahkan ketinggalan berapa tahun ya pelajarannya. Even seorang dosen mengajari di kampus pada saat itu update gitu ya. Begitu itu anak lulus, memang ini masih update. Dia kuliah 4 tahun, apa yang diajarin di semester 1 udah beda lagi. Jadi itu untuk yang sekolahan gitu. Untuk yang enggak sekolah, yang kasihan nih. Karena yang sekolah mungkin agak masih mending, kenapa? Karena masih tahu deh sumber-sumber untuk mencari info desain gitu ya, atau mencari wawasan gitu ya. Link itu segala macam masih tahu deh gitu. Tapi kalau yang nggak sekolah nih betul-betul haus sumber ilmu gitu ya, untuk ya mungkin sekedar untuk supaya laku dijual logonya gitu loh. Tapi itu betul-betul berarti bagi mereka. Kenapa? Itu mata pencariannya dia gitu. Kalau nggak bikin logo nggak makan gitu. Jadi sedalam itu sih. Jadi masalahnya. Jadi sebetulnya itu kaitannya juga dengan tapi ntar mungkin ada kali pertanyaannya, aku nggak tahu, asosiasi. Jadi saya pikir itu sih, lihat sana sini taktis, dunia udah berubah, jadi kita harus bangun tidur sih, nggak udah beda banget lah intinya. Ya tentu, apalagi dengan adanya pandemi juga, jadi seperti double whammy rasanya. Iya, dan juga revolusi-revolusi industri maupun teknologi ya. Iya. Jadi lalu selanjutnya tentang revolusi teknologi ini, dengan munculnya platform desain siap pakai, yang paling terkenal sepertinya saat ini mungkin untuk kawasan non-desainer ya, Canva, di mana
itu gratis atau sangat murah dan sangat mudah dipakai, jadi user intuitif untuk pengguna tanpa latar belakang desain sekalipun. Nah, dengan adanya platform-platform seperti itu, peran desainer grafis sekarang berdiri di mana kira-kira? Nah, ya platform seperti itu kan sebetulnya kan diperuntukkan awam ya, bukan bagi desainer gitu. Jadi peran desainer grafis di mana? Itu pertanyaan yang sangat dalam sekali. Sangat eksistensial ya. Iya, itu. Sir, gue interject bentar. Gue kemarin lucu tuh, ada klien gue. Dia biasanya posting di medsos itu pakai template Canva, ya kan. Nah, terus dia minta gue untuk assess apa yang dia udah bikin sendiri tuh. Padahal kan waktu brandnya revamp itu kan kita yang bikinin gitu ya, brand guide-nya dari kita gitu. Jadi dia berusaha untuk ngikutin sebisa mereka tanpa konsultasi dengan kita lagi. Terus jadinya begitu, ya kan? Ada 5 template yang dia bikin, terus variasinya itu puluhan. Terus dia pusing sendiri, ya kan? Dia pusing sendiri gitu. Dia minta gue assess, terus bikin proposal. Bagaimana kalau template Canva-nya kita aja yang bikin, Sun Visual yang bikin gitu. Itu lucu banget. Gue bilang, menurut gue sih, ya gue sih open aja ya kan. Akhirnya menarik, ada desainer grafis yang memang, dan ternyata banyak ya yang memang profesinya sekarang membuat template Canva gitu, untuk dijual kembali gitu kan. Jadi ya menurut gue sih bagaimana kita melihat ini juga peluang juga sih sebenarnya sebagai konsultan juga, bahwa mungkin klien juga bisa pakai, tapi ya kalau coba sendiri hasilnya ya mungkin harus kontrol mungkin ya. Tetap perlu juga sih desainer di sini posisinya mungkin bukan sebagai pelaku lagi, tetapi lebih ke mitra untuk memanage brandnya sebenarnya. Kalau gue lihat sih, kira-kira mungkin untuk put in konteks kayak gitu, Sur. Iya, betul sih. Kita perlu nambah topping ya, Sur. Nambah topping dari yang ada kayak gitu-gitu aja. Sekarang udah perlu di-enhance nih. Iklan aja udah nggak ada di kertas kan, tapi semua pemain udah pindah ke HP, ke digital, dan udah crowded gitu, di dalamnya. Kita di mana lagi gitu. Nah, karena crowded itu, karena harus kemana nih, harus lewat mana nih. Nah, itu yang kita bisa bantuin dia manage tuh. Jadi kita harus pelajari lagi advertising, elektronik advertising itu kayak gimana. Anda sebaiknya pasang di mana gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi lahan bagi desainer sekarang. Jadi ya yang pasti kita harus belajar lagi dari lebih dalam soal medianya, karakteristiknya, terus kebiasaan orang itu udah berubah banget sih. Nah, mungkin saya pikir celah-celah itu masih bisa dimasuki. Gitu. Tadi pertanyaannya apa, saya jadi lupa. Ya, itu sih peran desainer grafis di saat with the rise of platform desain siap pakai seperti Canva. Tapi saya setuju dengan Mas Ismi Aji bahwa saya juga sempat lihat sih di Pinterest banyaknya template-template Canva yang dijual, tapi mereka juga buatan desainer. Jadi seperti Mas Aji bilang ya, bahwa desainer itu perlu intervensi masih, walaupun itu mungkin orang awam itu akan menggunakan platform desain siap pakai, tapi ada guidance-nya mungkin, atau ada brand guideline, apapun itu yang desainer siapkan supaya para orang-orang awam ini tidak terlalu lost gitu loh, batasnya seperti apa, atau mereka tahu semacam threshold-nya di mana gitu. Mungkin, dan juga seperti Mas bilang tadi, mungkin kita harus belajar lebih dalam dan mengetahui pola-pola dengan menggunakan teknologi-teknologi baru ini.
Jadi ya itu sih in relation to nggak cuma revolusi 4 ya, tapi revolusi 5 juga yang akan mendatang. Oke, kalau sudah saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Ya, jadi ini aku juga, mohon maaf ini mungkin juga agak eksistensis sih pertanyaannya. Tapi aku sering mikirin tentang persepsi publik tentang desain grafis ya. Jadi tadi Mas Surya sempat touch on bahwa Mas Surya melalui pengalaman Mas sendiri melihat turunnya harga desain di sekitar 10 tahun terakhir, bisa dikatakanlah. Jadi dari pengalamanku sendiri, aku juga mengalami beberapa orang yang menganggap desain grafis itu remeh karena dogma tadi itu semua orang bisa menjadi desainer. Jadi kembali ke semua orang merasa itu sesuatu yang aku juga bisa kok gitu. So what's the value in that gitu? Kalau itu sesuatu yang semua orang bisa lakukan. Jadi dengan kultur desain grafis yang otodidak ini, menurut Mas Surya, mungkin mengapa pekerja kreatif tidak dianggap perlu mempunyai sertifikasi? Bila kita berbicara mengenai responsibilitas desainer grafis, sebenarnya desainer grafis juga mempunyai responsibilitas kok kalau menurut saya ya. Jadi tanggung jawab mereka misalnya memastikan desain mereka tidak menyebarkan misinformasi, bukan karya plagiat, dan tidak melukai orang, apalagi bila itu sesuatu seperti produk desain atau packaging desain itu sangat krusial ya untuk safety measure-nya. Jadi balik lagi mungkin kalau Mas Surya udah pernah baca beberapa ini Milton Glaser, dia ada sesuatu yang namanya questions from hell kalau nggak salah. Jadi dia sempat menanyakan ke student-studentnya di School of Visual Arts di New York, mau nggak kamu mendesain sesuatu, misalnya advertising untuk mobil yang menurut riset kalau kecelakaan akan mematikan penumpangnya, atau mau nggak kamu mengadvertise diet pill yang jika digunakan secara berterusan akan membunuh yang memakan pil itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan di kelas ya, dan menjadi sesuatu yang lumayan berkesan sih untuk saya sendiri, karena saya sendiri memang punya interest di etika desain ya. Jadi mungkin menurut Mas Surya bagaimana tentang sertifikasi desain? Apakah itu sesuatu yang diperlukan atau ada gunanya, atau bagaimana take-nya Mas Surya? Oke, pertama-tama saya ingin meremind ya, dulu itu pernah ada teman namanya Ferdinand, anak Trisakti juga dulu, mungkin nggak tahu apakah Aji, tapi sekarang ngajar di Karawaci. Nah, Ferdinand dulu sekali pernah ngomong waktu ada acara apa gitu bahwa kita ini tidak dikenal orang, gitu. Itu dulu sudah lama sekali. Nah, saya tuh baru ngeh gitu ya, benar juga ya. Karena itu dulu gitu ya, tidak ada penghargaan. Kayaknya orang nggak menghargai desain banget, nawar-nawar harga seenaknya kayak gitu. Nah, saya pakai tuh patokan itu. Kita tuh nggak dikenal orang. Kita pikir orang-orang tahu desain itu apa, desain grafis apa, logo itu apa. Ternyata enggak. Gitu. Saya percaya itu. Nah, terus sudah begitu muncullah desain booming ya. Desain booming. Sebelumnya ini Badan Ekonomi Kreatif dibuatkan. Menggembirakannya orang makin tahu soal ada ini ya, ada dunia perfilm, ada dunia animasi, ada desain grafis ya, ada interior ya. Tapi ya kulitnya aja, esensinya enggak. Kenapa? Karena di bawahnya selalu PDB gitu. Jadi selalu bernilai ekonomi, pokoknya untuk duit. Maka ya udahlah. Mindset masyarakat ke situ terus gitu, tentang desain. Jadi enggak ada kemajuannya soal orang mengenal desain, enggak ada kemajuan. Terus udah
Setelah itu booming sekolah desain, ya kan? Dulu sejuta umat itu manajemen dan akuntansi. Sekarang DKV, sekolah DKV booming banget. DKV booming, makin banyak mahasiswa, dosennya siapa? Ya gitulah ya, jadi kualitasnya udah makin nggak jelas deh gitu ya. Desain itu makin orang tahu, makin banyak kulitnya aja tapi nggak tahu dalamnya gitu. Sekolah-sekolah itu ada yang macam-macam, ada yang pokoknya ada DKV ya, entah di bawah bahasa juga nggak apa-apa, di bawah IT juga nggak apa-apa fakultasnya, yang penting ada DKV supaya menguntungkan sekolah. Ya bisnis lah, udah. Terus muncul lagi revolusi industri, desain berubah, esensinya berubah, ekosistem berubah, semua berubah. Pandemi lagi, yang tadinya tidak dikenal orang, itu makin tidak jelas itu apaan. Sampai titik ini saya merasa, karena itu tidak jelas di awal saya ngomong, terus kita dulu aja dari dulu aja nggak ada petanya gitu. Peta gimana? Maksudnya peta zaman dulu mungkin ada ya, tahun 90-an 2000-an mungkin masih ada, yaitu desainer kalau lulus kerjanya ini gitu. Setelah revolusi industri, setelah tahun 2014, buset, itu jumlah pekerjaan tambah banyak, kesempatan tambah banyak yang bisa ditempati desainer gitu. Terus sekarang lagi muncul lebih banyak lagi pekerjaan, posisi. Kita nggak punya peta sampai sekarang. Satu, kita nggak dikenal dari dulu. Kita sekarang nggak punya peta dan tetap tidak dikenal sampai sekarang gitu. Jadi itu masalah terbesar menurut saya. Semua sekolah sekarang mengajarkan entrepreneurship, ya, dianggapnya itu yang bisa bikin survive. Tapi jadi apa gitu? Jadi apa? Di bidang apa? Desain udah berubah gitu. Nggak ada peta gitu. Kita mau masuk ke mana gitu. Karena nggak ada peta itu, maka nggak ada arah untuk desainer di Indonesia. Hubungannya sama asosiasi besar sekali. Asosiasi di luar negeri, di negara-negara yang sudah maju, itu bekerja dengan baik, melindungi profesinya. Even ada perubahan di profesi itu, di esensi desain yang di apanya, mereka kan mengamati terus asosiasi, memberi pendidikan ke member, ya kan, ke anggota, memberi pengarahan, memberi link, memberi jalan untuk ntar gini. Artinya apa? Mereka yang bikin peta. Mereka yang bikin peta karena mereka pengamatnya yang mengamati. Terus memberitahukan melindungi anggotanya dengan apa? Memberitahukan, memberi info-info segala macam untuk anggotanya sehingga profesi terjaga. Gitu. Sustainability profesi terjaga. Even mau berubah, ntar juga mereka akan berubah sama-sama dan tidak menyakitkan dan tidak berubah sendiri-sendiri. Tapi kita berubah ya. Siap-siap ya semua, semacam begitu. Kayak dalam satu skoci penyelamat gitu, sama-sama. Lah kita ini gimana gitu. Itu menurut saya masalah besar. Jadi kita menyelamatkan diri kita sendiri-sendiri. Kayak kita tuh turun dari sekoci yang tidak bisa menyelamatkan, sekoci bocor gitu ya. Semua berenang kemana-mana. One man for himself gitu ya. Semacam itu. Olah itu. Penting menurut. One elite group for themselves. Ya, atau begitu juga bisa. Ya, gambarannya. Sur, ya. Lu pernah ikut ini nggak? SKKNI? Masih ingat nggak, Sur? Pernah dulu yang waktu perancangannya. Kan waktu itu kita bareng-bareng ya, Sur. Ya. Terus kan kabar terakhir tuh kan nggak jadi tuh, Sur. Iya. Lu harus ngobrol-ngobrol sama Has tuh. Karena akhirnya dialihkan ke event organizer, jadi mereka yang bikin. Okay. Jadi perjuangan ya teman-teman idea, Adi, itu gue ngerinya menjadi sia-sia gitu kan. Nah itu
mungkin nyambung ke pertanyaan Ayah tadi tuh, sebenarnya kalau kita bicara sertifikasi, Ya. kalau dengan begitu gampang dimanipulasi gitu ya, oleh sebenarnya sih bukan dibilang pemangku kepentingan, karena yang berkepentingan kita kan. Cuman ini mereka-mereka yang punya kuasa untuk membuat kebijakan gitu. Yeah. Nah, kalau bagi mereka profesi bidang kita aja nggak worth ya kan, karena mereka kan ngelihatnya angka doang. Yeah. Terus apa dayanya asosiasi menurut lo? Terus sekarang muncul, bukan sekarang sih, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu muncul yang namanya serikat. Ada serikat pekerja kreatif dan media yang tujuannya untuk membela sebenarnya welfare ya, lebih ke welfare, jadi kesejahteraan gitu ya, yang sebenarnya harusnya awalnya cukup lewat sebuah asosiasi, tapi karena mungkin tidak mampu ya dijalankan, ya akhirnya muncul serikat gitu. Nah itu pandangan lo gimana nih gitu? Oke. Jadi itu kan semua itu adalah lembaga-lembaga top down gitu. Aku tuh orang indie, jadi nggak percaya top down. Bullshit lah. Apapun rencana manisnya udahlah. Aku percaya bottom up gitu. Karena itu yang dulu tuh aku bikin desain segala macam. Terus aku juga nulis buku. Buku yang kutulis tidak diperuntukkan bagi profesional. Gitu. Silakanlah profesional caci maki, I don't care. Memang bukunya untuk orang yang nggak bisa kuliah, untuk para pembuat aset lah segala macam yang nggak makan sekolahan gitu. Nah, jadi menurutku ya, lagu lama lah itu sudah jadul, cara-cara jadul top down itu orba lah. Cara sekarang adalah kalau kita mau bergerak, mau bantu orang ya udah sebisa mungkin bantu lingkunganmu sendiri gitu, dari bottom up gitu. Itu sih yang aku pikir. Nah terus itu yang paling jujur juga dan tidak terkontaminasi oleh maksud apapun gitu. Kalau bottom up itu sih yang aku pegang sih itu. Jadi aku nggak terlalu musingin gitu ya. Mereka mau ada eksis sekarang pun, misalnya bulan depan ternyata eksis nih asosiasi nih segala macam, udah telat Ji, mau ngapain? Mereka eksis, bikin peta dulu deh, PR-nya tuh bikin peta tuh gitu. Nggak ada yang bikin peta soalnya kalau mau betul-betul jadi. Pemetaan itu setiap pemerintahan baru asosiasi diangkat terus tuh, tapi nggak pernah jadi kan. Ya itu, jadi ya begitulah ya, kalau top down gitu. Jadi udah gitu sih. Jadi yang penting sih kalau menurutku ya, kalau kita punya kesadaran untuk membantu orang, lakukan aja secara gerilya lah gitu. Perang itu ada 2 macam, perang terbuka sama perang gerilya. Aku sih gerilya aja gitu. Itu sih menurutku. Keren. Gue menghargai banget pernyataan lo, dan gue jadi ingat kemarin gue ngobrol sama Arif Adityawan tentang makna desainer, ya kan? Dia menyinggung desain vernakuler, ya kan? Vernakuler ini bukan desainer tradisionalis, artinya yang meminjam atribut-atribut etnik gitu ya. Tapi desain yang tumbuh oleh kearifan masyarakat lokal. Kita nggak bilang budaya juga. Nah, contohnya Arif Adityawan bilang, contoh simpelnya penjahit keliling, ya kan? Dia harus berpikir multidimensi. Dia harus membuat sebuah kendaraan yang bisa membawa peralatannya, pada saat yang sama bisa mempromosikan dan nge-brand dirinya. Nah, itu kan desain ya kan?
kadang-kadang kita yang sudah Ayah bilang itu desainer de jure, kita terlalu meninggikan diri di posisi sehingga kita lupa bahwa semua orang pun bisa menjadi desainer. Tinggal desainer mana yang diakui gitu kan. Nah, oleh karena itu yang menarik di sini adalah bagaimana desainer-desainer yang tidak disentuh oleh top down tadi, ya kan? Sebenarnya gue nggak bilang punya peluang industri sih, tapi dengan sendirinya itu menjalankan roda kehidupan masyarakat tanpa harus di stigma dan dikotak-kotakan oleh label-label yang kita udah terbiasa di tingkat desain de jure gitu. Dan itu sebenarnya yang kotak-kotak yang kita bikin sendiri sehingga kita tidak mampu kembali lagi ke bawah, ke grassroots level, dan itu yang membuat beragam masalah sih kalau gue lihat gitu. Jadi elitisme desain yang kalau gue sih sering sebut sih, gue juga sering menjadi elit, terus terang gitu, gue sering menjadi elit, dan itu kan gue bergumul dengan itu, ya kan. Di satu sisi gue mau membantu sekitar, tapi gue selalu bersikap sebagai the hero designer. Nah itu nggak bisa gitu loh. Ini menarik nih diskusinya. Tapi gue stop di sini. Mungkin kalau kita mau lanjut di lain waktu. Ayah silakan lanjut lagi. Sebenarnya karena menurutku lumayan timely ya. Jadi kembali ke desain elitism atau desain saviorship malah mungkin ya, di mana kita merasa bisa menolong atau membantu orang lain, tapi itu bukan dari dorongan altruisme, cuma dorongan di mana kita butuh ego boost gitu mungkin ya untuk to feel better by ourselves. Jadi sebenarnya aku agree dengan Mas Aji juga, di mana aku itu sering kali, apalagi waktu awal-awal praktek ya, merasa seperti apa ya, aku ini jadi atau pendidikanku menjadi nol, karena di Indonesia ini banyak sekali desainer yang belajar mandiri, otodidak seperti tadi saya bilang itu, desainer de facto ya, mungkin, atau desainer underground itu cuma yaitu jadi muncul perasaan mengapa aku berhak merasa gatekeeping desain untuk orang-orang yang tidak berpengalaman desain secara formal tadi itu. Karena mereka juga punya role seperti Mas Aji bilang untuk memutar roda masyarakat ya, atau mungkin mereka punya marketnya sendiri gitu, di mana harga desainnya menjadi lebih rendah karena mereka juga tidak meminta harga yang tinggi dan kliennya juga hanya mau mengeluarkan budget sebesar itu misalnya. Secara gampangnya mungkin pertanyaan yang aku punya dari insight fenomena itu, bagaimana kita sebagai desainer de jure membantu desainer-desainer underground ini, atau bagaimana kita bisa koeksis secara harmonius gitu. Ya, kalau saya pikir ya apa yang ada, yang kita punya dikasih tahu aja ke mereka kalau mereka tanya gitu. Itu satu, yaitu kita punya banyak informasi gitu. Kita tahu nih ke depannya perakiraan desain mau kemana atau teknologi baru apa segala. Walaupun mereka bukan buta loh, mereka justru karena mainnya jadi bikin aset segala macam, mereka kan sangat teknologis banget gitu. Tapi kemajuan secara global tuh kita tahu, nah itu kita kasih tahu mereka. Terus kayak gitu-gitulah informasi-informasi nanti ngetren apa segala macam, mungkin kita akan lebih tahu tuh di luar desain ya, maksudnya yang mungkin berhubungan sama mereka. Itu satu. Kedua, kita ini ya, pandemi ini kan mengajari kita bahwa yang tadinya di atas jadi paling bawah, yang tadinya di bawah bisa tiba-tiba meroket ke atas. Jadi itu nggak ada yang abadi lah.
karena itu merendahlah gitu, bergaullah sama desainer marginal itu, masuklah ke underground gitu, ke dalam tanah itu, lihat gimana kehidupannya. Begini, kenapa saya senang gaul sama mereka, karena sebetulnya guru itu bukan cuma yang lebih hebat dari kita secara keahlian atau apa loh, maksudnya bukan lebih yang tua juga, tapi banyak sekali kita bisa belajar dari orang-orang yang mungkin lebih tidak beruntung dari kita gitu ya, atau yang lebih tidak sekolah atau gimana. Nah, karena itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Contohnya dulu pernah ke Salaman, kampung Salaman itu loh, pas FDGI dulu ya. Jadi belajar dari mereka gitu, bukannya kita ngajarin mereka, tapi saya belajar, gila ya, ini makanya dapat kesan bahwa mereka sehari nggak kerja, nggak dapat makan ya dari situ. Padahal dari dulu sebetulnya pelajaran itu udah sering kita tahu, tukang bakso, tukang apa kita beli, tapi kita nggak menyadari bahwa kalau dia sakit dia nggak jual lagi, nggak dapat uang. Jadi menurut saya kita lihatlah ke bawah gitu. Itu aja sih saya pikir. Ya, memang banyak sih yang aku jadi pelajarin, karena memang kalau aku sendiri ya, aku kan belajar secara formal desainku semua di luar negeri, di Australia. Jadi pengalamanku sebagai desainer baru pun itu sangat western minded gitu loh, sangat viewed from a western perspective. Jadi baru tahu dinamika dan juga layer-layernya desain itu berinteraksi dan berjalan di Indonesia itu baru akhir-akhir ini sih. Karena di luar itu kebanyakan desain dengan latar belakang secara pendidikan ya. Jadi tidak ada comparison-nya gitu. Jadi kalau di sini jadi semakin lebih rich malah pengalamannya kalau menurut saya. Karena melihat desain di intersection yang berbeda-beda, ya desainer, mohon maaf, bukan cuma desainnya, tapi desain dan desainernya di intersection yang berbeda itu. Nah mungkin untuk follow up dengan itu, aku ada pertanyaan tentang lingkungan desain grafis nih. Apakah lingkungan desain grafis, apalagi di Indonesia ya, sudah mempunyai ruang atau membuka ruang untuk menjadi lebih inklusif? Sudahkah kita membuat sistem untuk desainer-desainer yang mempunyai disabilitas, misalnya fisik maupun mental? Contohnya salah satu teman saya desainer itu dia buta warna, tapi dia buta warnanya karena saya baru tahu dari dia bukan yang full black and white ya, dia masih bisa melihat beberapa warna, tapi seperti merah dan coklat itu dia susah membedakannya. Jadi itu dia selama kuliah dan juga secara desain prosesnya tentunya jadi lebih berbeda ya, menggunakan beberapa tool yang untuk membantu dia dengan buta warnanya. Jadi kita sudah menciptakan lingkungan yang inklusif atau belum? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan yang lebih inklusif dan lebih membantu untuk desainer-desainer dari kelompok terpinggirkan? Oke, jadi mungkin kalau sporadis itu ada ya. Contohnya desainer-desainer yang memang merakyat ya, bikin bantuan kemana, apa segala macam, membantu membangun desa lah, bahkan itu juga sering dilakukan oleh kampus-kampus kali untuk melaksanakan, tapi ya itu melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi ya, jadi melayani masyarakat, bikin apalah, fasilitas apa di desa apa, sejak untuk desain dan segala macam. Ya, tapi tidak terstruktur, tidak termanage gitu. Ya masing-masing aja sendiri, nggak ada yang mimpin gitu. Mungkin kalau saya balik lagi ke, kalau di luar mungkin
ada ada bentuknya jelas, dan ada yang mimpin gitu ya, ada yang manage, yaitu mungkin asosiasi berperan bagus gitu. Asosiasi juga bekerja sama dengan sekolah, terus bekerja sama dengan pemerintah, udahlah itu jadi satu akar yang kuat untuk arah desainnya mau ngapain, mau bikin yang lebih inklusif, mau bikin yang disable friendly gitu ya, segala macam. Nah, itu sih kalau di sini ya nggak ada struktur yang jelas ya. Siapa mau ya udah bikin apa di mana gitu, silakan aja. Contohnya dulu waktu pandemi mulai bikin poster-poster untuk infografik untuk kesehatan lah, 3M lah, segala macam, itu banyak banget sih. Gitu sih. Yeah. Jadi sepertinya balik lagi ke asosiasi ya, yang mungkin di Indonesia role-nya masih belum entrenched enough gitu ya, atau tergabung gitu ya, saling interconnected dengan pemerintah dan juga sekolah. Nah, Mas Surya mungkin ada thoughts nggak bagaimana asosiasi atau serikat atau apapun itu, jadi apa tadi yang Mas Surya bilang itu, lembaga-lembaga top down ini bagaimana mereka bisa menjadi lebih efektif di Indonesia? Apa ya? Ji, bantuin Ji. Mungkin yang aku tangkap tadi sih nomor satunya dari Mas Surya, pembuatan peta tadi itu ya, pemetaannya. Peta profesi, harus ada roadmap. Yeah. Cuman kita kan sekarang berurusan dengan 3 asosiasi, 1 serikat. Pemerintah mau kerjasama dengan yang mana, semuanya gitu kan. Kalau dibilang akur tergantung pemimpinnya gitu kan. Jadi selama perselisihan itu masih tersirat, saya nggak bilang ada gitu kan. Sekarang lagi akur, jadi banyak kegiatan bareng. Tapi ada kalanya yang enggak gitu kan. Selama masih bisa bareng, masih bisa sinkron dan melakukan kegiatan kolaboratif yang bukan atas dasar kepentingan asosiasinya sendiri, mungkin ada manfaat. Nah, contoh bagaimana bisa ini kan kalau kita bicara top down, untuk ke down-nya itu susah. Karena ketika kita turun, kita selalu membawa kostum yang dari elitnya, itu masih selalu terbawa. Sehingga untuk kita melepaskan baju itu sebenarnya kita ibaratnya harus belajar ulang. Kita harus belajar ulang sebenarnya. Dan apa yang Surya lakukan sebenarnya udah benar, yaitu lewat berkumpul dengan mereka-mereka yang teman-teman yang memang berjuangnya di level itu. Kita nggak usah ngomong soal pemilik studio atau teman-teman yang bekerja di agensi, karena mereka udah jauh di atas gitu. Sementara yang berjuang untuk sendirinya itu yang luput dari perhatian, tapi justru mereka yang survive sekarang kan, yang tingkatnya usaha kecil mikro gitu, bisa dibilang freelancer, bahkan mungkin yang di levelnya operator, itu kadang-kadang kita lupa bahwa mereka pun juga punya ijazah atau diploma gitu. Nah, ini yang teman-teman asosiasi itu yang sudah terlalu jauh. ADGI anggotanya 9.000, tapi 80% freelancer. Jadi yang namanya pemilik studio itu sebenarnya hewan langka gitu. Tapi mereka yang dapat kue terus kan. Nah yang freelancer ini yang freelancer ini yang Surya sebut mungkin yang di tengah-tengah nih, yang mereka bisa apa aja gitu, bisa bekerja sama dengan siapa aja. Tapi
lebih bawah lagi sebenarnya ada, dan ini yang kita nggak pernah pantau, itu luput dari LPD dari PDB. Kalau kita harus mengukurnya dari dari angka gitu ya. Dan ini ya nggak jauh-jauh lagi dari bagaimana susahnya ya kita membuat semacam pemetaan profesi. Karena desain itu sudah terlalu larut, sebenarnya imersif gitu kan ke dalam masyarakat gitu. Jadi pelaku-pelakunya itu udah nggak jadi penting. Jangan-jangan memang nggak pernah bisa penting sih. Kalau di profesi arsitektur itu sudah nggak terlalu melihat baju-baju itu, karena mereka bisa gampang nyemplung ke bawah gitu. Kalau saya lihat sih begitu sih. Lebih banyak yang berhasil ya di arsitektur ketimbang desain grafis gitu. Tapi memang perlu teman-teman kayak Surya tuh yang membuka jalan komunikasi ke teman-teman yang di layer buruh dan pembuat aset dan sebagainya, untuk diekspos ya, diangkat ke pemermukaan gitu. Kira-kira sih seperti itu. Ya, saya pikir Aji tadi sudah menyimpulkan tuh, semuanya based on intention menurutku. Jadi mau rencana apapun, mau nasihat apapun, ya kalau memang tidak ada intention untuk itu, buat apa ya gitu ya. Juga kan waktu kan berjalan terus. Peta yang kita buat sekarang nih, apa betul masih masih signifikan gitu. Terus ya gitu berubah setiap hari gitu mah gitu. Jadi kalau memang benar mau buat peta ya betul-betul harus intensif ya. Intentionnya dulu tuh yang lebih penting gitu sih. Nah, setuju sama yang Aji bilang juga bahwa ini udah makin blur kan ya. Bidangnya makin blur, makin tidak independen, makin merging sama bidang lain gitu. Itu makin mempersulit bikin petanya juga. Itu sih. Jangan-jangan yang nggak perlu. Nihil. Jadi harus ingat core di dalamnya yang alasan kita di situ in the first place ya. Ya. Oke. Kalau gitu aku langsung aja menutup nih. Ini pertanyaan terakhir. Agak ada two sub questions. Jadi yang pertama, apa masa depan untuk desainer grafis yang ingin tetap menjadi desainer murni ya, quote unquote. Jadi yang tidak mau menjadi desainer multidisipliner atau desainer hybrid itu tadi. Seberapa lama sebelum mereka harus beradaptasi atau malah mungkin worst case scenario ganti bidang? Itu pertama. Lalu kira-kira proyeksi apa yang akan datang di dunia desain grafis pasca revolusi industri 5 dan bagaimana kita bisa siap-siap? Oke, untuk desainer tradisional mah kalau nggak berubah sekarang mah Anda akan dilibas gitu ya. Akan kalau mau tetap di bidang, mau tetap kerjanya desain tradisional, itu Anda harus sanggup senggol-senggolan sama desainer kampung, desainer pembuat aset, dan lain-lainnya dengan underground desainer gitu. Mereka mungkin lebih jago-jago dari Anda. Kenapa? Karena dipaksa oleh keadaan. Nah, terus itu satu. Jadi berubah, mendekatkan diri ke teknologi menurutku sih. Kalau mau survive. Terus tadi pertanyaan kedua soal jadi kira-kira proyeksi apa yang akan datang di dunia desain grafis pasca revolusi industri 5, karena Mas Surya kemarin nulis yang artikel pertama ya tentang desain dalam masa revolusi industri 4, tapi sudah mulai banyak jurnal atau artikel atau literature yang mendiskusikan revolusi industri 5 itu sudah bisa kita rasakan gitu, on the tip of our tongue gitu, mungkin udah mulai dekat sebenarnya masa depan yang sudah bisa kita pegang gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, karena tentunya desain landscape-nya ya
prosesnya dan everything about it itu bakal ganti dengan datangnya revolusi baru lagi, dengan datangnya more AI based technology misalnya yang akan menghilangkan mungkin ya beberapa proses-proses yang lumayan monoton gitu, mungkin seperti Mas tadi bilang layouting misalnya, yang sebenarnya sudah kita mulai lihat dengan datangnya hal-hal seperti template-template yang dijual atau bisa didapatkan dengan gratis di Canva gitu misalnya. Ya, yang tadi tuh open terus harus taktis. Terus saya juga pernah tulis di website saya soal kita jangan kita ini tertanam mindset terprogram ya desain grafis gitu. Bahwa itu harus visual, desain komunikasi visual, bahwa itu harus visual. Nah itu tanpa, kalau kita sebut terus tuh akan terhipnotis tuh bahwa kita tuh yang visual. Kita ini kemampuannya jauh lebih dari itu kan, karena bidang ini adalah paduan kumulasi dari berbagai bidang kan ya, semiotics, visual perception segala macam. Kita tuh nggak punya prinsip desain sendiri gitu, kita tuh nggak punya prinsip sendiri, tapi ngambil comot dari bidang-bidang lain. Maka artinya ya kalau kuliah aja kita akan bahwa busetnya bidang luas banget gitu. Nah artinya kita punya segala macam keahlian berkumpul di dalam diri kita gitu. Artinya gue mampu banget untuk keluar dari visual, untuk jadi desainer konseptor gitu, untuk jadi desainer yang lebih thinking mungkin, sehingga bisa ke klien bisa ngasih arahan yang oke, nggak cuma visual ntar jatuhnya ke selera ke itu kan, udahlah kita kalah sama yang underground designer gitu. Nah jadi saya pikir keluar dari visual menjadi desainer yang serba bisa gitu ya. Kita ini semua pada saat ini seperti berdiri di atas es, balok es yang mengapung di laut. Tidak ada yang berdiri tegak, tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Karena itu ya siap sedia harus segera lompat kalau esnya makin mencair, harus taktis, ya itulah saya pikir hal-hal itu yang harus kita tanamkan di benak kita, bahwa kita bisa jadi apa aja dan kita bisa cepat beradaptasi. Nah itu seperti itulah. Gitu. Ya, keren. Keren, Sur. Gue jadi ingat bukunya Eka. Sudah sempat baca belum ya? Apa tuh? Redefinisi design. Redefining Design. Oh. Baru terbit. Di mana dia lebih, jadi dia ngebagi desainer itu ada desainer yang pemberi nilai, ada desainer pencipta nilai. Nah, kita di mana gitu kan? Terus topik lain di buku itu adalah kita ini desainer konkret atau desainer abstrak konseptual. Kalau konkret itu kan visual ya, kita menghasilkan images yang bisa dilihat atau bahkan diproduksi, bisa dipegang. Atau kita desainer yang berpikir secara abstrak dan konseptual, secara strategis, sehingga membuka peluang-peluang untuk bisa nyebrang ke bidang-bidang lain. Gitu. Nah ini sebenarnya tadi yang Surya sebut penutup yang bagus banget ya buat diskusi hari ini. Kalau dari saya sih thank you. Mungkin Aya silakan tutup. Ya, saya juga berterima kasih Mas Surya udah menyediakan waktunya. Saya nggak tahu beliau puasa atau enggak, tapi di hari pertama puasa, jadi untuk saya sih jadi bisa ngabuburit dan juga menambahkan nilai dan knowledge sih tentang desain di Indonesia. Jadi terima kasih lagi dari saya karena saya
pribadi belajar banyak, saya punya PR banyak untuk yang dipelajari tentang desain di Indonesia. Dan terima kasih udah membantu saya memberi paling tidak 2 halaman slide baru. Jadi nanti akan saya jadikan artikel dan nanti kalau udah selesai kita bagi. Oke. Thank you banget, sama-sama. Thank you ya Surya ya, thank you Aya. Ya meskipun kita lama nggak ngobrol, semoga ya perjuangan kita nggak sendiri-sendiri gitu. Ya, besok-besok kita harus makin erat nih, bagaimana mengangkat teman-teman yang tidak terliputkan gitu kan. Ya, moga-moga DGI bisa menjadi wadah juga buat mereka. Itu aja sih. Thank you ya Surya. Yuk, sama-sama Haji. Thank you. Ya. Thank you. Thank you ya. Ya. Bye.